Udah kelihatan belum ya? Iya, Kak. Udah, oke. Nanti kalau ada yang mau masuk tolong bantu di ini ya, di admit ya. Oke, nah minggu ini, kita agak ini sedikit ya, agak agak apa ya, agak matematis matematis sedikit ya. Karena, ya kita udah beberapa kali juga udah ketemu problem seperti ini ya. Jadi kebanyakan subsurface di subsurface secara umum gitu ya, problema yang kita hadapi biasanya itu, inverse problem ya. Jadi kita kita punya data gitu ya, data hasil observasi atau hasil pengukuran, kita diminta untuk menghasilkan model yang bisa, menjelaskan atau yang fit fit dengan data tersebut gitu ya. Jadi berbeda dengan apa ya, dengan dengan misalnya buat model di lab gitu ya. Kita membuat model, kita ada modelnya atau ada fisik fisik bendanya yang bisa kita ukur, kemudian kita kita dapatkan hasilnya gitu ya. Jadi ini kita punya hasilnya, nanti kita diminta untuk membuat model seperti apa yang cocok untuk atau yang fit dengan hasil data yang kita punya gitu ya. Ya, jadi kalau yang kita punya model atau kita punya modelnya, kemudian kita ukur, kita dapatkan data, itu yang disebut forward problem ya. Jadi proses matematis untuk memprediksi data, berdasarkan, physical atau mathematical model gitu ya. Kalau kita punya Jadi kalau kita punya model, kita tahu hubungan antara model dengan teori gitu ya, kita bisa dapatkan, hasil hasil pengukuran atau hasil simulasi gitulah ya. Nggak selalu harus diukur sih, bisa disimulasikan karena kita punya, persamaan yang menjembataninya gitu ya. Nah kalau inverse problem itu kebalikannya, jadi kita punya data hasil observasi ya. Kita punya data, kemudian kita diminta menentukan model yang fit dengan data yang kita punya gitu, dengan menggunakan hubungan, persamaan atau teori yang kita tahu gitulah ya, kita ketahui. Nah itu, di sini kalau model kita sebut dengan M gitu ya, dan persamaannya kita sebut dengan suatu fungsi F gitu, maka data data yang kita ukur atau kita, eee, generate dari model itu adalah D, itu berarti adalah F fungsinya ini dikalikan dengan M ya, modelnya. Nah, kalau kebalikannya, jadi kita punya data D ya, yang dari observasi, kita akan menentukan M ini, tapi M-nya tentu saja M estimate gitu ya, karena, bisa kita tidak tahu M seperti apa sebenarnya. Jadi estimate dari M adalah, inverse dari F atau fungsinya ini, inverse dari fungsinya ini dikalikan dengan observasi data yang kita miliki. Ya, jadi intinya adalah suatu usaha untuk mendapatkan, suatu usaha untuk melakukan fitting ya.
melakukan fitting terhadap, data hasil observasi gitu ya, dengan, mmm, men dengan sebuah model eee, yang yang fit dengan data observasi kita gitu. Jadi tujuannya adalah kita mendapatkan suatu model gitu ya, Earth model ya, karena di subsurface berarti Earth model sedemikian sehingga, model respons dari model kita itu, fit dengan atau mendekati dengan data data yang kita miliki dari observasi. Ya, ada beberapa cara bisa kita lakukan fitting, biasanya selalu iteratif ya, dengan kita membelikan initial model atau model awal gitu ya, terus kita iterasi lakukan, trial dan error gitu. Nah, secara matematis ini bisa dilakukan juga dengan menggunakan pendekatan, eee, least squares ya, pendekatan apa ya, kuadrat apa, kuadrat terkecil ya, least squares. Ini biasanya dalam statistik disebut dengan regresi ya. Regresi, yang umum adalah regresi linier. Jadi kalau kita punya hubungan linier, kita bisa fitting-kan dengan, regresi linier ya. Kalau di apa ini, teknik elektro namanya sistem identification. Nah, model sendiri itu seperti kita tahu, terdiri dari, seperangkat, seperangkat hubungan yang menggambarkan suatu proses matematik gitu ya. Model parameter berarti parameter yang membentuk model tersebut. Model respons sendiri adalah hasil respon dari model yang kita miliki gitu ya. Nah, kalau di sini case, kita misalkan, kita melakukan pengukuran gravity gitu ya, anomali gravity. Jadi bayangkan misalkan di bawah permukaan ini ada suatu bola gitu ya, anomali berbentuk bola dengan densitas rho 1, sedangkan density dari surrounding-nya atau dari sekelilingnya itu adalah rho 2. Maka maka model dari maka respons dari model ini, itu bisa kita kita tahu dari persamaan apa nih, gravity anomali, itu bisa kita hitung, dengan, persamaan ini 4 4 pi kali G itu konstanta ya, konstanta gravity, R pangkat 3 dikali delta rho dibagi 3 dikalikan dengan B itu adalah kedalaman si apa, kedalaman si bola ini dibagi dengan X kuadrat ditambah B kuadrat pangkat 3/2 gitu ya. X-nya adalah, posisi kita di permukaan gitu. Jadi kalau center atau pusat dari bola ini kita di nol gitu ya, maka ke arah kiri dari posisi X sama dengan nol itu negatif, ke arah kanan positif gitu misalnya. Dan itu nanti kalau kita lakukan pengukuran gravity, maka kita dapatkan respon seperti apa ini ya, distribusi ini gitu ya. Dan ini yang kita sebut dengan, model respons ya. Model respons itu yang ini ya. Modelnya sendiri adalah yang ini nih, persamaan ini adalah modelnya ya. Itu menggambarkan model dari
si, bentukan atau si anomali bola ini. Dan model parameter adalah parameter-parameter yang membentuk si model ini, yaitu ada R itu jari-jari ya, jari-jari dari bolanya, kemudian ada density, dan ada B adalah B kedalaman. X ini kan diketahui ya, X di permukaan kita di permukaan, dan G-nya biasanya konstan ya, konstanta, B juga konstan. Jadi parameter yang membentuk model itu jari-jari atau fungsi, model respons delta G adalah fungsi dari jari-jari, densitas, dan juga kedalaman gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita punya persamaan atau, kita punya data hasil observasi seperti ini ya, di titik X ini ya, X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3, dan seterusnya gitu ya. Maka distribusi data ini bisa kita dekati dengan atau bisa kita fitting dengan satu persamaan linear, persamaan garis lurus gitu ya. Persamaan A kali X ditambah B gitu ya, ini kan persamaan linear ya. Nah, kita tahu dari hasil observasi kan kita dapatnya Y ya. Jadi X di posisi X1 kita dapat Y1 gitu ya. Di posisi X2 di sini kita dapat Y2, X3 kita dapat Y3 ini dan seterusnya. Tapi secara teori, model kita adalah model linear A kali X tambah B gitu. Jadi untuk di posisi ini misalkan gitu ya, posisi X sama dengan ini, harga Y-nya sebenarnya yang ini nih, ini kurang agak sedikit ya. Harga Y yang benar kan ya harga di posisi yang ini nih, di posisi silang ya. Tapi kita dari persamaan linear ini kita dapatnya harga Y-nya di sini misalkan di YI ini. Nah, itu kan berarti ada selisih ya, ada delta ya antara posisi di silang dengan posisi di titik titik hitam ini. Jadi selisihnya adalah kita sebut dengan error itu adalah YI dikurangi dengan uh, AXI tambah B. Di mana ini kan model kita ya, model linear kita. Nah, untuk mendapatkan fit yang terbaik itu kita biasanya melakukan kalau di SMA atau di kuliah dulu pelajaran matematika dasar kita tahu untuk mendapatkan best fit dari persamaan ini maka kita lakukan eee, apa, turunan dari se eee, turunan dari ya atau sorry apa, best fit itu didapatkan jika jumlah kuadrat, error-nya ini itu minimum ya. Ini yang disebut dengan least squares. Eee, nah kenapa harus kuadrat? Karena kalau kita contoh seperti tadi, kita punya persamaan linear dan kita punya distribusi data di sini, di posisi E1, di posisi E2, posisi E3, maka dan X4, maka selisihnya itu E1 kan dia di atas nol ya, dia di atas garis, jadi dia positif ya, selisihnya positif. E2 dia di bawah garis linear ini, jadi dia negatif selisihnya. E3 itu, dia positif, kemudian E4 dia di bawah garis jadi negatif. Jadi kalau kita jumlahkan error-nya kan small ya, tapi apakah dia best fit? Ya belum tentu gitu, karena kalau kita minimize ini ke sini, tapi ini ke atas, jadi ini saling apa ya, saling menghilangkan gitu ya. Sedangkan yang E3 dengan E4 juga saling menghilangkan, jadi secara minimum kita
ini udah minimum tapi sebenarnya bukan fit yang paling baik gitu ya. Nah, fit terbaik atau fitting yang terbaik kita dapatkan jika best fit jika, error-nya kita kuadratkan dan dijumlahkan. Karena dengan melakukan kuadrat berarti ini jadi positif, ini positif, semua positif, kita bisa melakukan apa ya, update terhadap, model kita dengan mengoreksi kesalahan ini gitu. Kalau di sini belum tentu karena bisa jadi untuk case seperti ini, error-nya udah kecil, jadi kita tidak akan di-update gitu, padahal kenyataannya masih ada, kesalahan gitu, masih ada error. Ya, jadi syarat agar dia, best fit, syaratnya adalah, jumlah dari kuadrat error-nya atau kuadrat kesalahannya itu harus minimum ya. Di sini kita sebut S ya, jumlah dari error kuadrat itu kita sebut S. Nah ini kita tahu dari bersama matematika dasar, S ini minimum jika turunan dari dia terhadap, masing-masing parameter adalah nol ya, sama dengan nol. Berarti, turunan S terhadap A sama dengan nol, maka, ini tadi kita masukkan, apa, persamaan yang ini tadi, kita masukkan, maka kita dapatkan A sigma XI kuadrat ditambah B sigma XI sama dengan sigma XI YI gitu ya. Sedangkan turunan S terhadap, B itu jika kita nolkan, itu kita dapat, eee, A sigma XI ditambah B kalikan N sama dengan sigma YI ya. N ini jumlah jumlah observasi ya, jumlah datanya. Nah, kalau kita bentuk ke dalam bentuk matriks, maka 2 persamaan ini, persamaan yang satu dan 2 ini kita bisa susun ke dalam bentuk matriks seperti berikut. Jadi kita punya matriks sigma xi kuadrat, sigma xi, dan sigma xi dan N dikalikan dengan A dan B, parameter masing-masingnya itu sama dengan sigma xi yi dan sigma yi gitu. Berarti A dan B kita bisa jadi dari aljabar linier dulu kita ingat untuk mendapatkan A dan B berarti yang yang matriks ini pindah ke sebelah kanan gitu ya, matriks yang ini pindah sebelah kanan tapi dikalikan dengan seperdeterminannya gitu ya. Jadi seperdeterminan dikalikan matriks ini ke sebelah kanan tapi inverse dari matriks ini. Jadi inverse-nya adalah, seperti ini. Yaitu ini tukar posisi gitu ya, kan inverse-nya gitu ya. Ini tukar posisi, ini dikalikan dengan negasinya gitu. Determinan matriks ya, Pak, ya? Iya, determinan matriks seperti ya linear. Jadi kita bisa menghitung A dan B-nya seperti berikut ya. Itu tadi kalau kita, linear atau persamaan linear ya. Kalau kita punya persamaan kuadratik atau parabolik, berarti kita ada 3 suku ya, tadinya AB, sekarang ada A, B, dan C gitu. Sama syaratnya agar dia minimum, berarti ini sama dengan nol gitu ya. Itu kalau kita bentuk matriks, kita dapatkan seperti ini ya. Ini sama, berarti kalau ini pindah ke sebelah kanan, ini nanti, tukar posisi dan, apa, ini di-inverse-kan gitu ya. Nah, sekarang kalau kita punya N data gitu ya, N observasi, jadi dari data 1 sampai N, kemudian suatu fungsi ini, yang menggambarkan model kita gitu ya, dan ini model inisial kita gitu ya. Kita punya inisial model kita sebut M0 lah, M0 yang memberikan, F0 sama dengan, eee
eee, F0 fungsi M0 gitu ya, karena F fungsi M sebenarnya. Kalau kita, eee, jabarkan F itu sama dengan F0 ditambah, eee, summasi dari turunan F terhadap M gitu ya, dikalikan M MJ ini indeksnya ganti J ya, tadi I. Jadi MJ dikurangi MJ 0 gitu. Jadi model dikurangi inisial model. Nah ini kalau kita kita apa, rentengkan gitu di dalam matematik ini disebut, deret Taylor gitu ya, deret Taylor. Nah ini biasanya ini bisa kita kalau kita sebut ini A gitu ya, dan ini adalah delta selisih antara model, selisih antara true model dengan model initial model, maka kita bisa bentuk kesamaan matriks seperti ini ya. Dan ini misal ini kan matriks F tadi ya, F atau fungsinya. F sama dengan F0 ini initial initial function-nya yang dibikin dari initial model ditambah dengan A, matriks A itu adalah ini, matriks turunan, matriks Jacobi-nya, matriks turunannya dikalikan dengan delta. Delta itu adalah, selisih antara true true model dengan initial model. Jadi parameter increment di sini. Jadi, eee, fungsi kita adalah fungsi initial function dari initial model ditambah dengan matriks turunannya dikalikan dengan increment-nya. Nah, kalau selisihnya kita sebut dengan E itu ya, E berarti D kan tadi data ya, data dikurangi, eee, F atau fungsinya. Kalau tadi F-nya sama dengan ini gitu kan ya, berarti error-nya adalah D dikurangi F0 ditambah A kali delta gitu ya. Berarti D kali dikurangi F0 sama dengan A delta ditambah error-nya. Ini pindah ke sini gitu ya. Berarti kalau ini kita sebut dengan G, D dikurangi F0 ini adalah G, ini nolnya harusnya di atas ya. Ini kita sebut dengan G, maka G adalah A kali delta tambah error. Berarti error-nya adalah G dikurangi A kali delta. Nah, dia apa, syarat agar, eee, best fit, kuadrat dari error-nya tadi adalah harus minimum gitu ya. Berarti kuadrat dari ini kuadrat dari ini harus minimum. Berarti jumlah kita lakukan summasi ini kuadrat, kuadrat seperti ini, berarti ini kan kalau kita jabarkan dalam matriks seperti ini ya, berarti ini E transpose dikalikan E gitu. E kuadrat itu sebenarnya E transpose dikalikan E kalau dalam matriksnya ya. Nah, karena E itu adalah error tadi kan G dikurangi A delta, maka S ini kita bisa jabarkan jadi G dikurangi A delta transpose dikali dengan G kurangi A delta gitu ya. Atau kalau kita jabarkan dia jadi gini nih. Ini kita G transpose dikali G dikurangi G kalikan, eee, G transpose, kalikan A delta gitu ya, dan sebagainya. Nah, syarat agar best fit-nya ini minimum itu adalah turunannya harus 0. Jadi turunan dari S ini nih, yang sepanjang ini, turunan S terhadap masing-masing
parameternya, yaitu eee, yaitu apa, masing-masing ininya, parameternya, sorry, turunan dia terhadap masing-masing parameternya yaitu delta dan apa, dan A ya, A dan delta itu harus sama dengan nol. Nah, untuk yang suku pertama ini sorry, suku yang pertama ini, turunan dia terhadap A dan delta karena nggak ada A dan deltanya berarti nol gitu ya. Turunan suku keduanya berarti adalah A transpose G gitu. Untuk suku yang ketiga, ini kan ada 1, 2, 3, 4 ya. Untuk suku yang ketiga turunannya adalah turunan terhadap delta, ya terhadap delta, maka transpose G. Yang keempat, suku keempat turunannya adalah 2A transpose A delta gitu ya. Jadi kalau ini kita gabungkan ke dalam persamaan ini, kita dapat 2AT dikalikan A delta dikurangi 2A transpose. Dikurangi 2A transpose G sama dengan 0 ya. Atau ini A transpose A delta sama dengan A transpose G. Jadi delta itu sama dengan A transpose A inverse, inverse dari A transpose A dikalikan A transpose dikali G ya. Ini yang disebut dengan persamaan normal ya. Jadi intinya cuma ini. Jadi untuk menghitung parameter increment atau untuk menghitung model update, kita perlu, A itu tadi kan ini ya, ini, fungsi, eee, model function kita terhadap model kita, dikalikan dengan G. G-nya tadi adalah error-nya ya. Nah ini G tadi, G. Nah ini, G. G itu adalah ini, ya selisih antara data observasi dengan, model dengan respons model, ya. Oke. Nah, sekarang gimana problemnya kalau matriks A transpose A ini, yang ini kan inverse ya, kita inverse-kan. Problemnya kalau matriks ini dia nggak punya inverse atau matriksnya singular ya. Untuk problem itu kita agak modifikasi sedikit persamaan ini, Gauss-Newton ini, kita modifikasi dengan menambahkan faktor, di sini beta gitu ya, beta dikalikan, unit matriks I. Jadi beta ini biasanya harganya kecil ya, nilainya kecil. Jadi, 0,0010 berapa gitu ya, harganya kecil. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau matriks kita singular atau matriks kita, apa, close to singular, dia ini kan memberikan damping gitu ya, damping tuh apa ya, penahan gitu ya, akan menahan supaya perubahannya ini nggak langsung drastis gitu. Jadi, perubahannya kecil-kecil supaya dia nanti nggak terjebak di solusinya nggak terjebak di dalam lokal-lokal minima yang false, apa ya, false false solution gitu. Jadi, tujuannya si damping ini biasanya disebut damping factor ya atau white apa, white noise. Kalau di dekonvolusi itu apa, white noise ya, white noise gitu. Jadi, eee eee dia nilainya kecil tapi tujuannya mendam itu apa, menahan gitu ya supaya besaran koreksinya ini dia nggak terlalu lompat jauh gitu karena
begitu dia lompat jauh ada kemungkinan dia malah lari ke solusi yang nggak sebenarnya atau ke lokal minimal. Lokal minima, tidak tidak lari ke global minimum ya. Nah, ini contohnya latihan jadi, seperti tadi ya, kita punya pengukuran anomali graviti gitu ya, dari bentuk silinder nih ya, kalau, penampangnya kan jadi lingkaran ya. Untuk anomali silinder maka respons gravitinya bisa kita hitung, dengan persamaan ini ya, 2 pi kalikan G R kuadrat dikalikan kontras densitas dikalikan B, B itu kedalaman, dibagi dengan X kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, di sini konstanta gravitinya G-nya kita, eee, tahu, kita dikasih ini 6,6732 kali 10 pangkat minus 11. Dan sekarang dari hasil pengukuran kita dapatkan, data seperti berikut nih ya. Jadi di posisi X sama dengan minus 100 ya, minus berarti ke arah kiri dari posisi senter, lingkarannya ini, plus berarti ke arah kanan ya. Nah, sekarang pertanyaannya kita diminta untuk mendapatkan kedalaman dan jari-jari dari, silinder ini ya. Jadi anomali silinder ini ada di kedalaman berapa dan berapa jari-jarinya gitu ya. Jika jika, eee, kontras densitasnya sebesar minus 2.800 kilogram per meter kubik. Kita diberikan initial parameter untuk initial model kita, harga R adalah 20 meter dan B kedalaman 40 meter gitu ya. Jari-jari 20 meter, kedalaman 40 meter. Jadi berapa harga R dan B ataukah harga kedalaman dan jari-jari dari silinder sebenarnya gitu ya. Kita suruh diminta menghitung setelah 1 dan 5 iterasi gitu ya. Nah, ini contohnya, jadi ini nanti di latihan 9A kalau nggak salah ya. Kita langsung ke situ aja ya, latihan aja ya. Ini kalau kita buka ini sebentar, kita buka ininya, ke latihan 9 ya, 9A. Jadi ini initial modelnya jari-jarinya 20 meter, kedalaman 40 meter gitu ya. Ini ya, tadi ya. Nah, kita diminta untuk menghitung harga R dan B sebenarnya ya, harga jari-jari dan kedalaman. Di sini kita masukkan, jari-jari dan kedalamannya ke dalam suatu matriks yang namanya P gitu ya. Dan X-nya kita dari hasil observasi kita, X mulai dari minus 100 sampai 100, lompat setiap 50 gitu ya. Minus 100, minus 50, 0, 50, 100 gitu ya. Dan data hasil observasi kita adalah, ini ya, ini tadi yang di kolom ini. Ini data observasi kita. Untuk yang pertama kita coba pakai Gauss-Newton ya, jadi betanya 0 ya, jadi di sini kita nggak pakai damping ya, di apa, di sini. Jadi kita pakai yang solusi ini, yang Gauss-Newton ya, kalau betanya kita kasih 0. Sekarang kita kita harus hitung dulu. Kita harus menghitung respons dari initial model kita, itu yang baris 22 ini, kita hitung respons dari initial model. Initial model kita kan P ini ya. Jadi di sini saya punya fungsi, saya kasih nama function gitu ya.
Fungsi ini sebenarnya untuk menghitung, respons dari model kita. Kalau mau lihat isinya apa, fungsi ini dia ada di kita naik ke sini, ini kan di add ke main ya, jadi naik naik lagi di sini di main, di sini ada namanya func. Nah, ini sebenarnya cuma fungsi untuk menghitung, anomali graviti dari silinder, yaitu pakai persamaan yang tadi ini, yang di sini nih. Nah ini persamaan ini. File itu sebenarnya isinya cuma menghitung menghitung ini, Y atau delta G ya, pakai persamaan itu. Nah ini, ya. Oke, jadi, di sini kita hitung respons dari model kita, kemudian di baris 23 kita hitung matriks A atau matriks turunannya, matriks Jacobi-nya ini. Matriks A, kita hitung matriks A-nya ini. Ini ya, matriks turunannya mana? Matriks Jacobi-nya ini, A. Jadi dari baris 23 kita hitung matriks turunan, matriks Jacobi-nya. Ini saya pakai fungsi namanya deriv itu ini. Kalau kalian lihat isinya ini cuma menghitung turunan G, delta G atau Y ya. Delta G terhadap, parameternya P. Jadi terhadap terhadap apa, R dan terhadap B. Jadi terhadap jari-jari dan terhadap turunan terhadap kedalaman. Ya, mana kita? Sini. Nah, kemudian 24 kita hitung matriks G. Matriks G itu adalah selisih antara respons dari model kita dengan, data observasi ya. Jadi G itu kan ini ya, apa tadi G ini, sorry, ini, G itu kan ini, ya. Jadi D dikurangi F0. Jadi observasi D dikurangi dengan, respons dari model kita. Yang ini, baris 24, kemudian baris 25 saya bikin matriks identitas lah ya, matriks I. Matriks identitas ini pakai fungsi I. I ini berarti, identity matrix. Jadi kalau kita klik di sini help I. Oke, dia menghitung matriks identitas ya, matriks identity. Kemudian, ini A transpose ya, kita lakukan A transpose karena ini di sini kan kita transpose ya. Oke. Base 27 itu hanya 26 ini hanya A transpose ya. Kemudian di sini ATA maksudnya A transpose A gitu. Berarti A transpose dikali A gitu ya. Nah, sekarang baris 28 kita hitung deltanya, kita hitung increment-nya ya. Increment-nya berarti inverse dari A transpose A atau ATA gitu ya, inverse dari ATA dikalikan A transpose dikali G gitu. Berarti delta sama dengan inverse dari A transpose A ditambah ini kan 0 ya, karena kita masih pakai, Gauss-Newton, dikalikan dengan A transpose dikali G. Ini increment model kita ya, apa, koreksi yang kita lakukan terhadap model inisial kita. Berarti model baru kita sekarang adalah P lama ditambah dengan delta, dengan parameter increment-nya.
selisihnya kita bisa hitung lagi yang baru, error-nya itu adalah jumlah dari selisih kuadrat ya. Kemudian kita plot, X, posisi terhadap Y hasil observasi dan juga X terhadap Y hasil, kalkulasi atau hasil perhitungan terakhir kita ya. Oke, ini kita coba run aja. Ini. Oke, sebentar ini kayaknya salah lagi. Ini balik ke 9A ya. Jadi kita coba run, ini hasilnya. Jadi, eee, ini yang merah adalah, bundaran lingkaran merah ini adalah harga Y hasil observasi atau yang sesuai di tabel ya, sesuai di tabel ini. Sedangkan yang garis garis biru adalah harga Y atau harga delta G, gravity anomaly, hasil perhitungan kita yang setelah diupdate. Dari sini terlihat masih agak beda ya, antara merah dengan yang biru, masih belum pas, gitu. Dan di sini kita lihat, di sini saya print ya. Jadi radiusnya sebenarnya sorry, eee, radiusnya yang hasil perhitungan kita terakhir 12 meter, kedalamannya 42. Kalau tadi inisialnya kan kalau nggak salah berapa inisialnya tadi yang dikasih kedalaman 20, sorry, jari-jari jari-jari R ya, bukan radius. Jari-jari 20, kedalaman 40. Jadi dia udah di-update nih ya, udah berubah harganya sekarang udah bukan 20, 40 lagi, tapi jadi 12 dan 42. Sedangkan harga sebenarnya itu, saya kasih di sini nggak ya? Enggak enggak. Jadi harga sebenarnya yang benar itu harga R atau harga jari-jarinya itu 10 kalau nggak salah, 10 dan kedalamannya 50 kalau nggak salah. Jadi di sini kita lihat dia udah mulai ke arah yang benar ya. Jadi kan inisialnya ini tadinya 20, ini 40 ya. Ini harusnya 10, harusnya ini 50. Jadi dia udah ke arah yang benar nih. Ini udah update, udah jadi nambah jadi 12. Yang ini sorry, ini udah berkurang jadi 12, harusnya 10. Ini udah nambah jadi 42, harusnya 50. Jadi ini dia udah mengupdate, tapi update-nya masih belum belum apa ya, belum belum pas banget gitu, masih kurang ya. Jadi ini kan kita baru sekali ngitungnya ya, ngupdate-nya ya. Sekarang gimana kalau kita lakukan 5 kali update ya? Nah itu yang di latihan ke B-nya ya. Kita lakukan ini kan kita hanya lakukan 1 kali ya, update-nya tadi ya, update-nya kan kita sekali nih, nggak kita iterasi ya. Nah sekarang gimana kalau kita update-nya kita lakukan 5 kali gitu, itu yang latihan 9B. Jadi sini kita iterasi ya, jadi dari 1 sampai 5, jadi kita 5 kali.
update ya. Ini semua intinya sama sih, semua sama seperti yang tadi ya, sama persis cuma saya tambahin aja iterasi, 5 kali. Jadi baris 20 berapa tadi, 22 ya di sebelumnya, baris 22 sampai ini, sampai 30 ini saya masukkan ke dalam loop, for loop gitu ya. Jadi 1 sampai 5. Iya, iya. Jadi ini, eee, ca cara yang sama cuma saya masukkan ke dalam loop ya, for loop, buat 5 kali. Jadi kita hitung ini sebanyak 5 kali. Jadi P-nya ini kita update sebanyak 5 kali gitu ya. Kalau sebelumnya cuma sekali, ini kita, iterasikan 5 kali, karena kita lihat ini sudah ke arah yang benar nih. Kalau kita tambah iterasinya apakah dia makin membaik atau enggak. Jadi kita coba, run, ini sama persis sih dengan tadi cuma ditambah apa, eee, iterasi. Jadi kita lakukan nggak cuma sekali tapi 5 kali, kita run aja di sini, dia update. Nah ini, hasilnya setelah 5 iterasi, kalau tadi kan, kalau masih inget ya gambarnya udah ketutup ya. Kalau tadi kan, eee, bulatan merahnya masih di atas ya. Ininya di bawah, sekarang ini sudah jatuh persis di bulatan merah ini ya. Bulatan merah ini hasil observasi ya, sedangkan yang biru ini adalah hasil perhitungan dari model kita yang udah di-update. Nah, ini di sini terlihat dia sudah match dengan baik ya, fit dengan model kita sudah fit dengan, data observasi kita, dan di sini di-print hasilnya setelah 5 iterasi. Anomali radiusnya adalah 10 meter, kedalamannya depth-nya adalah 50 meter. Jadi yang tadi masih 12, yang tadi sebelumnya depth-nya masih 42, sekarang udah 50 dan 10. Berarti kita sudah sudah berhasil mendapatkan solusi yang sebenarnya ya, true solution gitu. Dan di sini kalau kita lihat square sum of square error sebelumnya, eee, 1 kali 10 pangkat minus 10 gitu ya. Setelah 5 iterasi dia turun jadi 6 kali 10 pangkat minus 20 gitu. Jadi, sum of square error-nya juga turun ya. Oke, eee, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Jelas ya? Nah, sekarang problem yang C, gitu. Jadi tadi initial modelnya dikasih 2040 ya, nggak begitu jauh dengan true solution-nya yang 1050 gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau kita initial model kita jauh dari, true solution gitu. Di sini kita coba di, latihan yang C ya. Di sini initial model kita jauh banget jadi, jari-jari inisialnya dikasih 0,2. Jadi, berapa itu, 100 100 kali lebih kecil dibanding yang latihan sebelumnya, dan kedalamannya itu dikasih 400, jadi 10 kali lebih besar daripada sebelumnya ya. Nah, kita coba kalau initial model kita ngaco.
gitu ya, ngaco jauh gitu ya. Apa apa, eee, pengaruhnya terhadap, eee eee perhitungan kita atau estimasi kita. Di sini kita coba ini kita kasih nol dulu ya, betanya aja kita masih pakai Gauss Newton aja, jadi ini nol dulu, dan kita pakai 10 iterasi di sini, atau berapa tadi, 5 ya, 5 iterasi coba ya. Yang lain semua sama persis ya dengan tadi ya, yang kita sama persis 5 iterasi, hanya initial modelnya sekarang ngaco ngaco banget gitu. Kita lihat apa pengaruhnya terhadap estimasi kita. Kalau kita run, ini ini akan keluar ini nih, warning, matrix singular to machine precision. Ya berarti, matriks A kita tadi itu, singular ya atau dekat dengan singular. Jadi seperti ini. Nah ini solusinya yang biru nggak bisa diplot oleh dia karena matriksnya singular ya. Nah, ini udah 5 iterasi nih, iteration 5. Jadi, eee, saya nggak tahu nih dia, kita stop aja ya. Jadi, kita nggak bisa ini harusnya oke. Nah, ini kita, eee, singular gitu ya, jadi kita tidak mendapatkan solusinya karena model inisial kita, eee, jauh gitu. Jauh dari true solution. Nah, kita balik lagi. Nah, sekarang untuk kasus seperti ini gimana, kita coba bisa pakai solusi modifikasi yang ini ya, yang ini namanya modifikasinya Marquardt-Levenberg ya. Jadi kita tambahkan, damping factor di situ ya. Jadi kita betanya nih kita nggak nol, tapi kita kasih damping factor tapi, harganya yang kecil aja sih, saya pakai 1 kali 10⁻²0 gitu ya. Kita coba 5, kayaknya 5 nggak cukup, oke, kita coba 5 dulu. Kita lihat, kita run. Nah, ini mulai ada solusinya. Kita lihat dia mulai bergerak mendekati ke arah yang, bulatan merah-merah ini ya, solusinya ya. Jadi dia makin, kita kalau tadi kan nggak ada garis birunya karena kita apa, singular matriksnya. Di sini kita bisa menghindari matriks singular tadi yang warning kayak sebelumnya, tapi di sini kita setelah 5 iterasi dapatnya radiusnya 47, depth-nya 275, masih jauh banget ya. Ini SSI-nya juga jauh banget nih, 8 kali 10⁻⁹. Jadi masih kita udah ke arah yang benar, tapi apa, belum cukup benar gitu ya, karena masih agak jauh, masih jauh banget ini. Jadi, eee, hal apalagi yang bisa kita lakukan, kita bisa tambah iterasinya. Jadi, kita tambahkan aja jadi 10 iterasi ya, nggak hanya 5 tadi. Jadi kita coba tambah iterasinya, kita run, kita lihat, nah dia makin dekat gitu ya. Makin mendekat, sekarang dia di sekitar sini. Nah, sekarang iterasi ke-10 udah fit.
hasilnya. Dan kalau kita lihat setelah 10 iterasi, dia dapat harga 10 meter radiusnya dan depth-nya 50 meter. Yang mana ini true true modelnya ya. Dan ini, SSI-nya atau sum of squared error-nya sekarang turun jadi 4 kali 10 pangkat minus 7 ya. Nggak sebagus yang tadi, tapi udah cukup bagus. Karena initial modelnya udah ngaco banget, tadi. Ya, jadi, itu yang bisa kita lakukan. Jadi kalau seandainya kita punya initial model yang jauh dari true ininya, true solution-nya, 2 cara yang bisa kita lakukan, yaitu kita menggunakan damping faktor ini, jadi menggunakan solusi yang Marquardt-Levenberg ya. Dan ini solusi kalau kalian ingat pada saat kita apa, neural network ya, kita kan pakai trainingnya pakai LM ya. LM itu Levenberg-Marquardt, jadi ada yang suka bilang ML atau LM gitu ya. Mungkin kalau ML konotasinya kurang bagus, jadi, orang sana biasanya bi bia bilangnya ini LM tuh, Levenberg-Marquardt solution. Jadi, pada saat kita apa, kita latihan yang neural network yang beberapa minggu yang lalu, kita pakai solusi apa, training-nya itu kita gunakan yang, Levenberg-Marquardt. Jadi tujuannya untuk ya itu tadi salah satunya untuk jika kita karena itu kan intinya sama ya, kita fitting ya, pas kita training pakai neural network gitu ya, neural net kita kan fitting terhadap data observasi gitu ya. Nah, untuk menghindari, solusi kita ke apa, ke menjadi singular itu kita gunakan, modifikasi Levenberg-Marquardt ini dengan memberikan bobot atau damping. Dan kemudian salah satu cara lain juga kita bisa tambah iterasinya atau kalau di apa, pas di neural net kemarin kita pakai selain epoch kita pakai apa, epoch itu kan iterasi ya kemarin. Terus kita pakai, threshold ya, threshold minimum error. Jadi kalau error-nya sudah lebih kecil dari threshold kita, maka iterasinya akan di-stop gitu. Jadi kemarin ya iya itu, ada pertanyaan sejauh ini? Iya, sebentar ya saya ini dulu ya, saya, eee, 5 menit dulu izin sebentar ya. Oke, iya, ada pertanyaan sejauh ini? Nggak ada?
Oke, kalau tidak ada, kita ke materi berikutnya ini, materi terakhir untuk ini ya, untuk kuliah kita ya. Cuma memang, apa ya, yang materi ini sebelum masih belum lengkap sebenarnya, tapi kita coba inilah. Tadi yang latihan 9 ini bisa semua ya? Ada nggak ada yang error kan ya? Bisa, Pak. Saya bisa, Pak. Oke. Oke, ya. Nah ini materi yang ini, baru saya tambahkan tahun lalu ya, karena saya lihat ini nambah, eee, FWA ini full full waveform inversion ya, dan RTM ini karena banyak dipakailah sekarang ya. Nah jadi kalau kita ingat kembali beberapa pertemuan sebelumnya ya, kita pengenalan sedikit mengenai seismic migration ya. Migration itu tujuannya kan untuk, koreksi position position ya sebenarnya ya, subsurface position dan di situ ada beberapa jenis ya, beberapa model. Nah yang belum dan umumnya untuk mendapatkan migration untuk velocity yang kita gunakan untuk migration biasanya didapatkan
secara iteratif ya. Biasanya dilakukan tomografi ya, atau kalau depth migration ya, kalau time migration mungkin hanya velocity picking biasa gitu ya. Nah, cuma untuk mendapatkan problemnya, untuk mendapatkan hasil migrasi yang baik ya, kita perlu model kecepatan yang akurat juga gitu ya. Nah, dan juga sebaliknya, tapi hal yang sebaliknya untuk mendapatkan velocity model yang akurat, kita perlu data yang termigrasi dengan baik gitu. Karena ini prosesnya iteratif gitu ya. Karena itu makanya, migrasi, seismic migration dan juga velocity model building itu biasanya dilakukan secara iteratif ya. Dan ini biasanya, manual manual workload sekali gitu ya. Karena kalau terutama kalau velocity picking itu really dependent on human gitu. Jadi orangnya atau prosesornya nanti dia pick velocity, kemudian di-update, dilakukan migration, target migration, kemudian di-update lagi velocity-nya gitu ya. Kalau tomografi mungkin, semi manual ya, karena terutama untuk proses tomografinya udah dikerjakan oleh komputer gitu ya. Dan secara tradisional biasanya velocity model building ini menggunakan pendekatan kinematik ya. Jadi, eee, dengan ray tracing gitu ya, dan biasanya dependent terhadap si prosesor atau si velocity modeler-nya ya. Kalau dia udah banyak pengalaman biasanya hasilnya oke, bagus, tapi kalau belum berpengalaman biasanya hasil model velocity-nya juga kurang begitu bagus gitu ya. Nah, pendekatan yang sekarang itu, untuk mengurangi ketergantungan terhadap, human atau terhadap input dari apa ya, karena biasanya subjektif lah ya, karena ini kan, eee, selain manual juga tergantung, experience dan juga, pengalaman dari si velocity modeler-nya itulah ya. Jadi untuk mengatasi itu makanya biasanya, dibuatlah eee, full waveform inversion ini ya. Dan secara teori juga lebih akurat karena tidak hanya menggunakan, pendekatan kinematik saja untuk update velocity, tapi juga menggunakan amplitude information juga ya. Jadi tidak simply ray tracing tapi juga, wave wave propagation gitu ya. Dan dia data driven karena menggunakan update model dari datanya ya. Nah, jadi kapan kita perlu full waveform inversion ini ya, FWI? Itu tergantung dari seberapa kompleks, geological setting kita ya. Eee, Kadang kita perlu velocity model yang, sangat detail gitu ya. Jadi FWI ini salah satu kelebihannya dia bisa menghasilkan velocity model yang cukup detail gitulah ya, dibanding, hand picking maupun tomografi. Nah, jika panjang dari velocity scale kita, jauh lebih besar daripada seismic wavelength kita, maka umumnya, eee, solusi kinematik atau tomografi biasa itu biasanya udah cukup ya untuk resolve. Tapi kalau
target kita, di bawah dari wavelength seismic wavelength kita, maka kita perlu, FWI ya. Karena feature-feature yang kecil, lebih kecil dari seismic wavelength biasanya tidak bisa di-resolve oleh tomografi, tapi perlu FWI ya. Nah, FWI ini menghasilkan velocity model yang high resolution dengan cara meminimize difference antara observe dan model seismik. Jadi mirip-mirip dengan yang kita lakukan tadi sebelum ini. Jadi kita intinya ini kan minimize the difference, the sum of square error ya. Sebagian besar problem kita biasanya diselesaikan dengan cara problem di geofisika ya biasanya diselesaikan dengan meminimize difference, meminimize perbedaan antara observasi dengan model ya, seperti yang kita lakukan sebelumnya ya. Nah, ini secara umum ada dua kategori yaitu refraction FWI. Ini dia menggunakan refracted wave gitu ya, gelombang refraksi dan juga direct wave. Ini biasanya di shallow, dia bisa, resolve, detail velocity, tapi hypervelocity agak struggling karena tergantung, offset kita. Kalau offset kita tidak terlalu panjang, maka dia nggak bisa resolve yang di dalam ini karena limited dari offset-nya. Tapi kalau seismik kita offset-nya sangat cukup panjang, dia bisa resolve juga. Nah, yang kategori yang lain, reflection FWI sesuai namanya berarti ini menggunakan reflected wave ya. Secara umum ini bisa resolve model, untuk kedalaman yang lebih dalam dibanding reflection FWI. Nah, ini gambaran umum atau gambaran besarnya aja ya. Jadi kalau kita diberikan initial guess, maka kita bisa memprediksi atau menghitung respons dari model kita dengan menggunakan, persamaan gelombang gitu ya. Model ini kemudian diupdate untuk mengurangi misfit antara observed dan predicted. Jadi sama persis seperti yang kita lakukan di latihan sebelumnya ya. Jadi kita gunakan initial model atau initial guess, kemudian kita update initial model kita dengan mereduksi misfit antara observed dan predicted. Dengan meminimize, error antara observasi dan, respons model kita. Dan ini dilakukan secara iteratif ya, hingga akhirnya, selisihnya itu kecil atau, eee, ya dilakukan berkali-kali supaya error-nya minimum gitu ya. Sama persis seperti yang kita lakukan barusan ya. Nah problemnya, eee, untuk optimum model itu seperti apa, itu kita nggak tahu juga ya. Dan juga gimana kita bisa mendapatkan model model ini gitu. Dan problem yang lain dengan inverse problem biasanya ada beberapa model yang bisa menjelaskan atau menghasilkan respon model yang sama atau yang mirip. Nah nah ini untuk slide yang berikutnya saya coba ambil dari lecture-nya, orang nih ya, Daniel Cohn ya. Eee, mat materinya bisa kalian
baca di apa, blognya ini nih, blognya dia nih. Nah ini, seperti tadi sama jadi, optimum model itu bisa didapatkan dengan apa, menghitung, eee, dan menghitung apa, error antara model dengan data gitu. Jadi jika selisih antara model dengan data kita sudah kecil atau minimum, itu berarti itu kita anggap adalah model yang optimum gitu ya. Di sini contohnya kita punya short gather ya, hasil model, ini yang di sebelah kiri hasil modeling, kemudian real gather-nya itu ada di sebelah yang panel yang tengah. Kalau kita kurangkan antara panel yang kiri dengan tengah, kita dapatkan yang, kanan ya. Jadi di sini masih banyak perbedaan, kita coba iterasi lagi, kita update modelnya, sehingga nanti selisih antara panel kiri dan tengah itu, cukup kecil gitu ya. Ya ini sama seperti tadi, apa, error itu kalau di matematik ada yang suka disebut L1 norm dan L2 norm ya. Itu ini kan tadi ya, sama seperti tadi. Nah, ini contohnya seperti jadi di sini dia digambarkan apa, berupa kontur-kontur gitu ya. Jadi kalau kita punya, 2 parameter gitu di sini dia pakai VP dan density dan dihitung harga minimum minimum error apa, misfit-nya, harga misfit-nya maka, mmm, syarat agar ininya, apa, syarat agar supaya turunan dia terhadap ini adalah sama dengan nol, ini harus minimum gitu kan, untuk mendapatkan model yang optimum. Jadi kalau di sini misalkan true solution-nya itu di sini, di global minimum-nya, di sini kan ini minimum ya, yang paling kecil ya, yang warna kuning ya, yang maksimum kan yang warna merah. Jadi kalau kita tahu true solution-nya ada di sini, di global minimum, tapi kita punya initial model di posisi ini, yang biru. Jadi seperti tadi, kalau kita, initial model kita cukup jauh dengan true solution, maka ada kemungkinan dia bisa lari ke lokal-lokal minima seperti yang, di sini misalkan. Jadi kalau ini dia di-update parameternya delta ke arah sini, ke posisi M2 ini, dan seterusnya. Namun, eee, ada berbagai dia bisa aja lari ke sana gitu kan, nggak cuma ke arah sini, tapi bisa ke segala arah gitu sebenarnya. Jadi dia bisa lari ke sini, karena di sini kan juga minimum gitu, lebih kecil. Atau di sini juga kecil, jadi dia bisa bisa aja lari ke mana-mana. Jadi, arah mana yang harus kita pilih, nah itu nanti tergantung dengan search direction-nya tadi, seperti yang barusan kita pelajari. Jadi pakai Taylor series ini ya, ini sama persis seperti tadi. Kalau di sini tadi ini sebutnya apa, Hessian ya, Hessian kalau di kita tadi apa namanya, eee, Jacobian ya, turunan turunan matriks derivatifnya, matriks turunannya. Nah ini, persamaan gelombang akustik ya untuk 2D seperti yang kita pelajari sebelumnya. Jadi ini yang disebut dengan pressure, atau adjoint pressure, yang ini yang forward pressure. Jadi, eee,
sebenarnya untuk persamaan gelombang ini dia ada dua dua apa ya, dua term gitulah ya, yaitu forward dan adjoint. Adjoint itu berarti kebalikannya gitu. Adjoint sostems ini berarti terdiri dari time reverse. Jadi ini reverse-nya, ini forward modelnya, ini time reverse-nya. Jadi untuk menyelesaikan solusi ini sebenarnya kita kemarin-kemarin kita hanya pakai yang ini ya kan ya, forward forward modelnya. Tapi sebenarnya dia ada juga adjoint-nya ini yaitu time reverse-nya. Jadi untuk persamaan gelombang yang komplit sebenarnya dia selain ada ini yang kita sudah pelajari dari pas apa finite difference itu, tapi juga ada join-nya ya. Nah ini algoritmnya jadi sama ya. Jadi ini shot by shot. Jadi kita ada initial modelnya kita hitung residualnya dengan menghitung selisih antara model response dengan observation. Kemudian generate the wave field by backpropagating the residual from the receiver. Kemudian menghitung gradiennya, kemudian menghitung step length, kemudian diupdate modelnya ya, model parameternya. Nah ini contohnya jadi untuk iterasi awal atau iterasi pertama, ini adalah residual yang panel sebelah kiri, yang panel tengah ini adalah short gather yang true short gather, yang panel kanan adalah model short gather. Jadi ini yang dimodelkan dari initial model kita. Ini model response dari initial model kita. Dan ini di flip gitu ya. Jadi ini apa? Sisi sisi kanan dari true short gather itu sebenarnya di mirror dari model ini. Jadi kalau di sini kita lihat detail-detail yang ada di sini di true model itu nggak ada di sini ya di model respons kita. Dan kalau kita selisihkan antara ini panel tengah dan panel kanan masih cukup banyak residualnya ya. Gambar yang bawah ini setelah beberapa iterasi ya saya lupa ini 100 atau berapa iterasi. Jadi true model kita masih sama di tengah. Sekarang updated model kita yang di kanan terlihat di sini sudah ada mulai keluar lagi detailnya juga nih di sini. Sama seperti di sini. Jadi sudah mulai fit dengan true response kita. Dan kalau kita hitung residualnya atau selisihnya sudah cukup kecil ya. Di sebelah kiri ini, panelnya kiri. Jadi ini contohnya. Jadi intinya FWI itu sebenarnya dia data fitting ya, fitting terhadap atau fitting terhadap observation kita. Nah, di dalam apa WI ini ada yang namanya sensitivity kernel. Jadi untuk uh, untuk jenis-jenis gelombang yang berbeda, kernel atau sensitivity kernelnya ini berbeda ya. Jadi kalau untuk yang direct wave di panel kiri atas ini uh, bentuknya apa? Dibilangnya apa? Banana banana shape kayak bentuk pisang gitu ya. Jadi untuk transmitted wave atau gelombang yang langsung direct wave atau transmitted wave, dia bentuknya seperti pisang gini makanya disebutnya banana ya. Banana kernel, sensitivity kernel.
Nah, kalau kita punya diving wave, dia sama, mirip dengan direct wave, tapi hanya lebih lebih dalam ya penetrasinya. Kalau untuk refraction, dia dia uh, lebih dalam, kemudian dia reflected setelah angle tertentu dan dibalik balik ke permukaan. Dan untuk reflected wave, uh, dia dipantulkan di bawah ya, di subsurface, kemudian kembali ke permukaan. Nah, ini bentuknya dibilangnya seperti kalau untuk yang reflected wave ini seperti rabbit ear ya, eee, kuping kelinci gitu. Jadi kalau kalian pernah dengar yang banana shape itu yang ini, yang rabbit rabbit ear tuh yang ini. Berarti untuk yang reflected wave. Nah ini, latihan kita coba pakai model sintetik yang namanya Marmusi ya. Ini, diambil contoh dari kalau nggak salah ini dari Afrika ya, model-model geological model di Afrika, di Nigeria kalau nggak salah. Jadi dibuat sintetiknya untuk, dengan faulted model seperti ini, kemudian initial modelnya dia smooth ya, cukup single function malah kalau nggak salah nih. Jadi, cukup apa ya, tidak akurat lah ya, poor starting model. Tapi kalau kita gunakan FWI untuk update velocity modelnya, ini eee, karena dia running-nya per frekuensi ya, jadi ini di 0,05 hertz. Kita lihat mulai untuk yang major major apa, structure faulted seperti ini, dia mulai mulai kelihatan gitu ya, tapi detail-detail lainnya belum terlihat. Kalau kita naikkan frekuensinya 0,75, mulai keluar ini detail-detail yang lain ya, detail-detail lain. Kita tambah lagi 1,125, makin keluar lagi, dan seterusnya hingga 2,5 itu mulai keluar detail-detail layering-nya ya, dibandingkan sebelumnya. Di 3,8 hertz sudah hampir keluar semua, baik detailnya. Di 5,7 hertz sudah hampir semua keluar, ini finalnya ya, final. Jadi kalau kita bandingkan dengan true modelnya yang tadi, sudah cukup cukup apa, cukup mendekati lah ya, FWI. Ini hasil finalnya. Kalau kita lihat konvergennya jadi, initial di 10 pangkat 2, jadi di seratusan ya error-nya, SSI-nya ya, ini sum of square error ya. Oh, ini nggak sum, ini square error aja, jadi, D D model dikurangi observasi ya, kuadrat, selisih kuadratnya. Kita lihat makin bertambah iterasinya dia makin turun ya. Walaupun beberapa kali sempat naik, tapi turun lagi gitu ya. Nah, ini untuk contoh model yang kedua ya, kita pakai model di Gulf of Mexico nih ya, model salt body. Ini namanya model BP 2004 karena BP yang bikin ya, ini tahun 2004. Nah, ini hasilnya ya. Kalau kita lihat untuk convergence rate-nya juga mirip-mirip. Jadi dari seratusan turun hingga ke sepuluhan ya. Sorry, ke 0,1-an, 0, oke.
Nah, untuk yang FWI, latihannya ada di sini. Kita mau coba latihannya. Saya tutup dulu. Ya, di latihan 10 ya, skor 10. Nah, tapi sebelum ini kalian perlu lakukan dulu. Jadi ini yang 10A ini untuk FWI Marmosi model ya. Eh, ya ini aslinya ini dibikin oleh orang ini nih, eh, si Vladimir dan ini. Tapi saya modified untuk aslinya mereka pakai untuk di MATLAB, tapi saya modified buat supaya running di apa di bisa running di Octave ya. Sebelum running ini kalian perlu ke sini dulu ya. Jadi sebelum ini bisa di run, kalian harus ke naik dua folder ke atasnya, kemudian ke main ya. Di sini ada optimization. Nah ini ada folder namanya optimization tadi. Di main ini ada folder WI utils, helm nodes, optimization sama utils. Kalau kalian ke optimization dulu, kemudian di sini ada SRC, folder namanya SRC. Nah, di sini bukan yang ini ya, bukan yang ini, sorry, yang sini kayak yang LBFGSB. Ini untuk optimization-nya ya. Kita pakai namanya LBFGSB, kepanjangannya apa? Low, saya aja sampai lupa. Jadi kita pakai optimization ini LBFGSB. Di sini kita run dulu yang ini. Ada file namanya compile max. Ini semua ada semua ya. Ketemu nggak? Ketemu, Pak. Ada, Pak. Ketemu. Oke. Ada, Bang. Kita run ini dulu. Kita compile dulu ininya. Apa? Jadi dia originally dibuat pakai bahasa programming C ya. Jadi kita perlu compile dulu. Ini kita run aja. Run, compile max. Kalau udah, oke. Harusnya kalau berhasil dia keluar ini ya. Tesnya ini dia untuk optimize. Nah, ini ya. Errornya dia keluar semua ini gambarnya. Ada yang error nggak? Keluar, Pak. Oke, Keluar, Pak. ya. Kalau udah di close aja nih. Tutup. Dia, dia sebenarnya cuma bikin filenya. Mana ya? Oh, udah kita coba ke kalau udah kita kembali ke mana ya? Kembali ke ini tadi. Sorry, ke exercise 10, kemudian ke 10A ini. Kalau udah kita coba run aja ini.
ini ya. Ini modelnya ya. Sebentar, saya not responding. Sama Pak, not responding. Sama ya, kalian juga. Enggak sudah terus. Hmm? Karena masih loading, ngeload kali Pak. Saya enggak sih, sebentar. Bentar ya, saya matiin dulu. Lagi. Sepuluh ya. Jadi ini model Marmusinya itu ya, yang mau kita ini. Oh. Di kalian juga sama, nggak ini, muter aja. Di saya bisa, Pak. Bisa ya? Oke, berarti agak emang agak lama sih. Oke, anyway, sambil ini running. Ya, kayaknya agak lama nih. Tapi harusnya sih nggak lama ya. Sebentar saya coba di laptop satunya ya. Karena ini dulu bisa, cuma emang udah agak lama nggak saya coba lagi nih. Oke. Kalau di kalian masih running, udah update sampai frekuensi berapa ya? Yang itu, yang running. Udah sampai ini kah?
frekuensi 3.8 ini udah. Saya masih not responding, Pak. Kalau saya Si ini aja, Napres. Pak, cuman figur 1, 2 aja, nggak ada frekuensinya itu. Tapi Iya, operasinya sudah selesai sampai inisial itu, udah keluar, Pak. inisialnya udah keluar ya, inisial modelnya. Iya, Pak, sudah, Pak. Ya masih running berarti itu ya. Sebentar. Sebentar ya, saya kill dulu ini. Ada GL2PS unknown token. Kan ya. Bentar ya.
Oke, yang kalian ada yang bisa running? Saya coba sebentar di Saya ada beberapa error juga, Pak. ya. Untuk errornya fill missing, misfit, dan beberapa function dari LB, FGSB itu, Pak. Missing apa? Fill missing, Pak. Oh, fill missing. Betul, Pak. Wow, that simple fill missing. Harusnya sih ada di situ ya. Sebentar. Fill missingnya harusnya ada di sini juga sih. Sebentar. Harusnya dia ada di sini. Fill missing ada di sini harusnya. Ada kah? Oh, oke, belum kita compile. Oke, jadi kita harus ada dua ini nih yang kita compile ya. Jadi selain itu, selain yang tadi coba lagi. Oke, jadi kita tadi kan yang optimization ya. Coba compile dulu deh. Tadi saya belum keluar sukses ya. Nah ini oke, sudah sukses. Oke. Nah, cara yang kedua kita harus compile yang fill missing-nya juga itu ada di utils ini, saya lupa. Kita ini ada compile max juga itu untuk yang fill missing-nya ya. Ini harus kita run juga nih, compile juga nih. Saya sih. Jadi di sini ada yang harus compile juga. Ini untuk fill missing-nya. Jadi kalau udah harusnya dia keluar ini. Ya, udah keluar enggak? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak.
Sudah, oke. Berarti 2 itu sih harus di-compile ya, saya lupa ya. Kemudian kita balik ke ininya, ke 10A ya, kita baru kita run coba. Oh, saya ini ada shadow built-in, sebentar. Problem sih makanya. Oke, saya matiin dulu ya yang punya saya ya. Ada konflik ini saya punya nih. Nah, oke, saya ada konflik nih. Saya betulin dulu nih ya. Refresh. Eh, itu terus 2023 terus legacy apa? Set legacy utilities. Di sini ya, utilities all refresh. Oke. Ya, saya ini dulu nih. Saya rename dulu biar nggak konflik ya. Kemudian rotate. Oke. Well, seismic. Oh, which I building. Oke. Jadi saya tadi udah compile, terus saya coba ke sini, saya coba run lagi. Di main yang spek. Oke, nggak mau ya, atau lama emang. Kalian ada yang bisa ini kah, jalan kah, yang di kalian? Bisa Pak, masih
proses tadi Pak, baru iterasi 3, sekarang iterasi 4. Oke. Emang lama sih. Ya, jadi itu dulu ya yang untuk minggu ini ya. Sebenarnya masih ada yang apa ini, yang RTM ya, tapi kayaknya untuk kita minggu depan aja ya. Kita masih ada waktu minggu depan kan ya, sebelum UAS ya. Jadi mungkin ini kita bahas minggu depan ya, sama persiapan untuk UAS ya. Oke, Sama Pak, boleh izin tanya untuk UAS-nya? iya gimana? Untuk UAS-nya apakah formatnya sama dengan terakhir UTS Pak? Yakni tugas take home? Sama. Oh, sama aja. Berarti ada pertanyaan yang harus dijawab secara teori sama codingan ya Pak, berarti ya? Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih Masih banyak. sama. Baik, terima kasih Oke. banyak Pak. Mohon izin Pak Bev. Ya, gimana Mas? Tapi waktu pengerjaannya juga sekitar seminggu ya Pak Bev? Seperti UTS atau gimana? Ya, untuk pengerjaannya Iya Pak Bev. sama sih. Kita kan Rabu gitu ya, Rabu nanti ya dari Minggu lah terakhir dikumpulkan ya. Kayak kemarin. Oh iya siap. Oke. Berarti terima kasih banyak Pak Bev. Ya, sama-sama. Oke, berarti kita yang masih running nggak apa running aja tuh ininya FWA-nya. Dia memang lama sih. Nanti saya juga coba sambil lihat nih yang saya kenapa problemnya. Oke, itu aja dari saya. Mungkin sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Ya. Oke, Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Banyak Pak. warahmatullahi Selamat malam Terima juga, kasih, Pak. Bapak. Selamat istirahat semuanya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Istirahat. Ya.